Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah yang dilakukan di rumah masing-masing secara live. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Martin Palondongan. Sang Raja Abadi, Pencipta semesta alam, telah menyatakan kemuliaannya. Allah Bapa Sang Maha Besar, berkuasa penuh atas gumul juang umatnya. Yesus Sang Maha Kasih, Juru Selamat dunia, telah memberikan kekuatan bagi umatnya untuk tidak takut hadapi tantangan hidup. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian serta penyembahan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam fotum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam persekutuan kita akan membaca firman Tuhan yang dapat mengarahkan kita melalui nats pembimbing. Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan yang menyatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dan segala isinya.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami. Demi nama anak-Mu yang kekasih, tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita dan dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, kini marilah kita membaca firman Tuhan yang dapat menyapa kita melalui berita anugerah berdasarkan kitab Yesaya pasal 54 ayat 7 dan 8. Yesaya pasal 54 ayat 7 dan 8, firman Tuhan yang menyatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini,
sebagai pelayan Yesus Kristus. Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri dan kita bersama-sama menerima firman Tuhan sebagai perintah hidup baru untuk kita. Dan pembacaan firman Tuhan berdasarkan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang menyatakan untuk kita sebagai berikut. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Roh Kudus menolong kita dalam mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Terus dan kekal selama-lamanya.
Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, firman yang hidup dan kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kini kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Dan kami akan membuka firman Tuhan, kami akan membacanya, serta akan mendengarkannya. Mampukan setiap pribadi kami Tuhan untuk menghayati firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan yang akan diberitakan sungguh-sungguh tinggal dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepadanya. Puji-pujian, pada syukur dan segala
Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Pagi ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan yang walaupun kita masih berada di rumah masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah kita pada pagi ini secara live streaming. Tetapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa kesempatan yang ada bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara kita untuk bersama-sama menyatukan pengharapan di hadapan Tuhan, khususnya dalam ibadah kita pada hari Minggu yang berbahagia ini. Saudara-saudara sekalian, melalui bacaan kita pada hari ini yang tentunya akan menjadi landasan kita untuk memaknai firman Tuhan, di mana bacaan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11 yang sudah kita baca tadi, maka kita melihat satu persoalan atau suatu momen yang sering dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Hal yang menjadi tradisi dalam hal ini sebetulnya suatu ketetapan yang bermakna bagi Tuhan ketika Tuhan Yesus sudah melakukan perjamuan malam dan sekaligus sebagai perjamuan terakhir ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya. Dalam perjamuan malam itu kita melihat dan boleh memaknai bahwa makna perjamuan bersama dengan Yesus adalah menyangkut dengan satu kebersamaan, kesatuan hidup di dalam kasih, di mana mereka berkumpul bersama-sama dan makan bersama. Bukan berarti mereka itu berkumpul di dalam memuaskan tubuhnya, artinya mereka lapar bisa makan dan bisa kenyang, mereka haus dan mereka minum bisa mereka dipuaskan, tetapi ada makna yang tersendiri. Yesus mengumpulkan murid-muridnya dalam satu meja. Mereka menikmati jamuan yang dapat diartikan sebagai jamuan bersama. Yesus menghadirkan berkat itu dalam hal yang terlihat pada waktu itu adalah mereka makan roti dan minum anggur. Artinya apa? Mereka harus memaknai dan memahami bahwa inilah satu kesatuan mereka. Secara bersama-sama, secara adil, mereka menikmati jamuan malam yang kudus bersama dengan Yesus. Tidak ada yang dikatakan satu yang bisa kenyang sendiri, yang lain tidak kenyang. Artinya ada satu kesatuan, pemerataan di dalam perjamuan malam itu. Nah, ini yang dimaknai dan tujuan Yesus untuk mengumpulkan murid-muridnya dalam satu kesatuan di meja perjamuan malam itu. Kemudian ini diteruskan, dipesankan Paulus supaya mereka bisa mengingat bahwa apa yang Rasul Paulus terima dari Yesus yang dilakukan oleh murid-muridnya bersama dengan Yesus, yaitu perjamuan malam, diteruskan, disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk terus dilakukan dan dimaknai. Termasuk di dalam konteks bacaan kita dan renungan kita pada saat ini 1 Korintus, Paulus menyampaikan. Namun dapat disayangkan saudara-saudara bahwa kebiasaan-kebiasaan jemaat Korintus itu
melakukan perjamuan makan tidak lagi sesuai dengan apa yang sesungguhnya, tidak lagi sesuai dengan apa yang dimaksudkan Yesus pada waktu itu. Mengapa demikian? Dalam surat ini yang kita baca, Rasul Paulus menyoroti jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dalam suratnya yang pertama ini, Rasul Paulus menyoroti mereka karena Rasul Paulus telah mendengarkan laporan bahwa kebiasaan mereka dalam melakukan perjamuan malam itu sudah tidak sesuai lagi dengan maknanya, tidak sesuai lagi dengan arti perjamuan malam itu. Mengapa? Karena apa? Mereka yang diberi berkat itu datang membawa atau masing-masing membawa berkat Tuhan dalam artian makanan yang nantinya mereka makan bersama-sama. Orang-orang yang mampu datang membawa makanan, tetapi ada kesalahan mereka di situ. Mereka tidak memperdulikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang pekerja, orang-orang yang miskin pada waktu itu. Mereka tidak menunggu. Padahal intinya apa? Seharusnya mereka menunggu dulu mereka-mereka yang bekerja kasar pada tuannya pada waktu itu. Barulah mereka dudukkan bersama dan mereka makan secara adil. Tetapi berbeda. Mereka datang membawa makanan, ya boleh dikatakan ya sudah dalam bentuk yang cukup lengkap, tapi disayangkan mereka tidak menunggu orang-orang yang justru mendapatkan pelayanan makanan pada waktu itu. Mereka duluan untuk makan, ya. Mereka makan, tidak lagi memperduli dan mengingat orang-orang yang datang terlambat karena masih harus menyelesaikan pekerjaan sampai sore hari pada waktu itu. Ini kesalahan sehingga Paulus katakan pertemuan-pertemuan yang kalian lakukan tidak membawa berkat, tidak berguna, tetapi justru membawa satu hal yang membuat persoalan. Nah, dengan demikian sudah kehilangan makna. Maka Paulus menyoroti itu terjadi perselisihan, terjadi bantah-bantahan di dalam kehadiran perjamuan malam yang dilakukan mereka di jemaat Korintus ini. Di dalam jemaat Korintus terjadilah perselisihan. Kenapa? Dan bahkan Paulus itu seakan-akan mengizinkan biarlah kalian berselisih, karena ada orang-orang yang betul-betul tulus mau membantu orang-orang yang tidak mampu, yang justru diberikan pelayanan pada waktu itu. Sementara yang pihak-pihak lain tidak memperdulikan yang lain. Contohnya mereka sudah makan duluan dan mereka habiskan makanan yang mereka kumpulkan pada waktu itu. Itu yang memicu perselisihan pada waktu itu. Makanya Paulus katakan, biarlah itu terjadi. Siapa yang tahan uji, siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Itu Paulus biarkan. Dan pada akhirnya nanti akan muncul, terlihat siapa yang bertahan, siapa yang sungguh-sungguh melakukan kebaikan, yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk sesamanya yang berkekurangan. Tidak cuma itu, ada hal-hal lain juga yang memberikan persoalan, memunculkan perselisihan di Korintus. Ada pihak-pihak yang menjagokan si A, si B, menjagokan Paulus, menjagokan Apolos, menjagokan yang lain. Itu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Tetapi kita melihat saudara-saudara, di dalam firman Tuhan menjadi renungan kita pada saat ini, kita melihat
bahwa sesungguhnya makna perjamuan malam itu yang harus dibuat terus-menerus adalah terlihat dan mengungkapkan sesuatu yang berguna. Mengumpulkan sesuatu untuk orang-orang yang justru membutuhkan pertolongan. Ya, ditegaskan kembali pada saat itu di jemaat Korintus yang seharusnya terjadi adalah mereka mengumpulkan makanan dan memanggil orang-orang yang berkekurangan, yang tidak punya apa-apa, yang hanya bekerja setiap hari, tetapi mereka tidak mendapatkan makanan, hanya diperbudak. Nah, dengan demikian makna perjamuan adalah mereka harus membawa orang-orang yang mampu membawa berkat itu dalam artian makanan dan minuman, dan memanggil, menunggu orang-orang yang seharusnya kita tolong supaya mereka makan. Jadi ada pemerataan yang terjadi pada waktu itu. Paulus juga menyoroti dan memberikan jalan terbaik bagi orang-orang yang katakanlah orang mampu pada saat itu. Kalau kalian lapar, makanlah dulu di rumah masing-masing. Kenyang dulu di rumah, baru datang membawa berkat itu. Karena makanan yang dibawa ke tempat perjamuan malam itu adalah untuk orang-orang yang justru membutuhkan. Bukan mereka yang kenyang sendiri. Nah, itu yang disoroti Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, memaknai firman Tuhan di sini, marilah kita melihat bahwa persoalan yang muncul di Korintus adalah ada egoisme. Mereka-mereka yang merasa mampu tetapi egoisme yang tidak bisa mereka lepaskan dari dirinya. Hanya karena kepentingan diri sendiri. Mereka membawa makanan yang enak-enak dengan alasan untuk dimakan dalam perjamuan malam, tetapi mereka sendiri yang memakannya. Tidak tepat sasaran. Padahal sesungguhnya adalah orang-orang yang harus ditolong. Orang-orang yang tidak mampu, itulah yang lapar dan haus, yang harus mereka pedulikan. Sehingga sudah kehilangan makna sesungguhnya apa yang harus mereka lakukan, yang benar dan baik di hadapan Tuhan untuk sesamanya itu sendiri. Saudara, untuk firman Tuhan ini, marilah kita menghayati bahwa saat ini gereja atau jemaat Tuhan itu kita sudah memahami tujuan dan panggilan kita sebagai jemaat Tuhan yang diutus adalah membawa kehadiran kita, melihat orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang-orang yang saat ini menderita. Marilah kita sebagai warga gereja, apalagi pada saat ini kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Ada banyak orang-orang sudah kehilangan pekerjaan yang tentunya penuh dengan pergumulan, pastinya diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Namun saudara-saudara, sebagai warga jemaat Tuhan yang punya pengharapan dalam Yesus Kristus, kita harus yakin bahwa kita umat Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Warga gereja yang senantiasa mendapatkan dan menikmati berkat Tuhan. Namun, tidak hanya kita yang menikmati berkat, tetapi Tuhan mau. Tuhan mengajarkan untuk melihat di sekitar kita. Ada banyak orang-orang yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Marilah sebagai warga gereja kita singkirkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di Korintus itu. Dengan adanya kepentingan diri sendiri, tidak pedulikan orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan pertolongan. Nah, sekarang kita melihat firman Tuhan sudah jelas bahwa marilah kita memaknai dalam kesatuan umat Tuhan itu. Kita berkumpul bersekutu dalam Tuhan, tetapi juga kita wujudkan iman kita di dalam mengasihi orang lain. Kita bisa mengumpulkan berkat-berkat Tuhan
di mana hari ini ada banyak orang-orang yang menantikan uluran tangan kita. Marilah kita berikan buat sesama kita sebagai wujud kasih kita kepada sesama kita. Warga jemaat Tuhan sebagai jemaat GTB Bukit Sion Balikpapan, marilah dalam kondisi sekarang ini kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, agar senantiasa kita melihat berkat Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Ia mengutus kita, dan Ia sudah memberikan berkat-berkat kepada kita. Marilah kita juga menjadi berkat orang lain bagi sesama kita, menopang mereka-mereka yang sengsara. Dan itulah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, bahwa sampai saat ini kita meneruskan perjamuan-perjamuan kudus, perjamuan-perjamuan itu dalam kebersamaan kita, dalam arti memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmani bagi sesama kita. Dan biarlah itu mau kita lakukan. Yakinlah saudara-saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya, tetapi Ia memberkatinya. Dan apa yang Ia berikan kepada kita juga, tidak hanya kita yang bisa menikmatinya, tetapi kita juga berikan kepada orang lain yang membutuhkannya, sehingga ada kesamaan di antara kita. Dalam Tuhan tidak ada yang dikatakan orang-orang yang hebat, tidak ada yang dikatakan orang-orang yang menderita, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Yang punya berkat lebih, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan biarlah semua itu, inilah wujud karya kita sebagai warga gereja. Kita melihat itu, dan kita mau melakukannya itu. Yakin bahwa dalam karya kita melakukan hal-hal demikian, menopang sesama kita, Tuhan akan senantiasa menopang, memberkati setiap kehidupan kita, pekerjaan kita, dan melalui kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli. Marilah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang kami muliakan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengan penuh sukacita dan dengan penuh harapan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami senantiasa mengalami tuntunan dan urapan kuasa-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan tetap ada dan setia di dalam menyatakan tuntunan-Mu. Bapa, kami bersyukur dalam tuntunan firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Biarlah lewat firman itu boleh kami maknai arti daripada perjamuan makan di dalam kehidupan kami. Memaknai tujuan apa yang telah Yesus berikan kepada kami adalah untuk memperdulikan sesama kami yang kekurangan. Biarlah Tuhan dengan firman ini kami mau siap dan melakukannya dengan setia sebagai gereja-Mu yang telah Engkau percaya untuk melayani, bersekutu dan bersaksi di tengah-tengah kehadiran kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami. Kami sebagai gereja-Mu dalam persekutuan GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, di dalam setiap tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami, baik dalam persekutuan kami, pelayanan kami, dan juga dalam bentuk-bentuk pembangunan secara fisik, semuanya kami hanya serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami, dan kami dapat melakukannya semua dengan tulus dan sungguh-sungguh, dan menjauhkan dari kami segala egoisme kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pembangunan yang sementara dilakukan siring tanah di samping gereja, yang secara bersama kami jemaat melakukannya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan agar semua dapat kami lakukannya dengan satu kesatuan kami, kebersamaan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati, memberikan kesehatan dan melengkapi kami Tuhan. Dan biarlah dalam pekerjaan ini boleh selesai dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk kami sebagai jemaat-Mu, bersama kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan, hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami sebagai gereja-Mu khususnya dalam persekutuan GPIB Jemaat Bukit Sion terus kami maju di hidup kami dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan sebagai pemimpin gereja, agar kami senantiasa mewujudkan pelayanan kami kepada warga gereja, kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang lemah,
yang dalam keadaan tubuh yang sakit pada saat ini. Baik mereka karena persoalan corona dan juga penyakit-penyakit lain yang diderita oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, ulurkan tangan kuasa-Mu kepada para medis, para dokter, perawat, para analis, bahkan setiap alat-alat yang dipakai, sarana, obat-obat, makanan, fasilitas lainnya di rumah sakit yang merawat mereka-mereka yang lemah ini, baik karena COVID-19 maupun dalam penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Kami berdoa kiranya ya Tuhan memberikan kekuatan, melindungi para perawat, semua para medis, dan memberikan kesehatan kepada orang-orang yang sedang dirawat. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan menggerakkan umat-umat-Mu yang mengumpulkan dana di dalam membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, yang berkekurangan karena dampak COVID-19. Ada banyak orang-orang yang sudah tidak lagi bekerja karena dampak PHK dari perusahaan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga bagi anak yatim piatu, para janda duda yang miskin, fakir miskin, dan orang-orang yang menderita Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika firman Tuhan yang sudah kami renungkan saat ini, bahwa kami dapat melihat mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan menggerakkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami dengan sungguh-sungguh menyatakan kepedulian bagi mereka, membantu, menolong orang-orang yang susah. Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang dalam keadaan duka cita. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Engkaulah Bapa surgawi sebagai sumber segala penghiburan sejati. Mereka yang berduka, Tuhan kuatkan dan mereka percaya bahwa Kristus Yesus yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan kami yang percaya kepadanya, kelak kami akan bangkit dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami doakan pemerintah kami Tuhan, yang berjuang, bergumul untuk menata, mengelola kehidupan bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah di seluruh tanah air bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan, kemampuan, kesehatan, dan biarlah Tuhan yang penuh kesejahteraan, penuh keadilan. Kami, rakyat Indonesia sebagai umat-Mu Tuhan, sungguh-sungguh mendapatkan pertolongan melalui pemerintah sebagai wakil-wakil-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersukacita dalam sepekan ini yang mengalami pertambahan usia, baik itu pertambahan usia perkawinan maupun kelahiran, adalah suatu sukacita yang dialami oleh jemaat Tuhan, di mana mereka memperoleh pertambahan usia dengan penuh anugerah dan sukacita kepada Tuhan. Biarlah dengan syukur mereka Tuhan berkenan kepadamu, karena mereka percaya bahwa Tuhanlah penolong, penuntun, pemelihara kehidupan kami, sehingga mereka boleh mengalami pertambahan usia. Biarlah semua Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami jemaat-Mu di sini. Dalam setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami, pribadi kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Dan biarlah semua Tuhan, apa yang Tuhan bebankan bagi kami dapat melakukannya. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami doakan anak-anak kami Tuhan yang sedang berjuang walaupun sementara masih di rumah. Tuhan juga memberikan hikmat, kesehatan bagi anak-anak kami untuk terus tekun belajar di rumah masing-masing.
Dan kelak nanti ya Tuhan saatnya COVID-19 akan berakhir. Dalam pertolongan Tuhan, anak-anak kami akan kembali ke bangku-bangku sekolah untuk meneruskan perjuangan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan keluarga kami yang jauh dimanapun mereka berada, karena dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, bahkan dalam bentuk apapun, kami serahkan Tuhan, persatukan kami dalam kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh satu dalam kasih Tuhan dan dalam naungan serta pertolongan-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kami jemaat Tuhan, bahkan juga bangsa ini, dalam menghadapi COVID-19 yang belum berakhir. Berikanlah satu keyakinan kepada kami, ketulusan, kesetiaan kami untuk menghadapi persoalan yang ada dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, penuh dengan pengharapan bahwa dalam Tuhan kami senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang dalam usia lanjut, Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya, dan biarlah dalam kehidupan usia lanjut yang Tuhan karuniakan kepada mereka, tetap mereka hidupi dan nikmati dengan penuh sukacita dalam mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kami selanjutnya yang belum kami selesaikan, baik itu program kerja untuk tahun pelayanan 2020-2021, juga di dalam bentuk-bentuk lain yang mengacu pada program yang mengikat pelayanan kami Tuhan. Tuhan, buka jalan dan biarlah dalam waktu yang tidak lama kami boleh merampungkannya Tuhan, sebagai acuan kami untuk terus melakukan rencana pekerjaan kami di jemaat ini. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami berdoa, dan Tuhan menuntun kami ya Bapa. Biarlah Tuhan melengkapi seruan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. dan peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yesus ada di sana memberi
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dalam mengakhiri persekutuan kita. Dan pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Yang tumbuh di lembah, mengambil
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.